Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 115, Bambang Sumantri Perang Tanding. Yang berikutnya tentang jalannya sayembara. Dalam hal ini, surat Bambang Sumantri cukup panjang karena rinci dan komplit, sehingga Prabu Harjuno Sosrobahu mendapat gambaran yang lebih jelas setelah sebelumnya menerima laporan dari prajurit di hari kemarin. Sang Prabu mengangguk-angguk senang. Ia bisa membayangkan betapa dahsyat dan serunya sayembara tanding. Ia memang mengenal beberapa nama para pendekar sakti tersebut. Mereka memang sakti mandraguna. Namun, pada akhirnya pemenangnya adalah anak muda putra sahabatnya, Resi Swandagni. Pada halaman berikutnya, Bambang Sumantri menceritakan tentang para raja dan para putra mahkota. Bahkan para resi, para pandita, dan juga para pengembara yang bersedia bergabung menjadi sekutu negeri Mahespati. Dalam hal ini, Bambang Sumantri mohon maaf jika dianggap lancang, mendahului kehendak raja. Namun Prabu Harjuno Sosrobahu tersenyum, pertanda berkenan, bahkan memuji kecerdikan duta negerinya itu. Bagaimana tidak, sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tujuannya hanya untuk memenangkan sayembara, tetapi seratusan negeri ditaklukkan dan bersekutu dengan negeri Mahespati. Seandainya itu harus menggempur negeri-negeri itu satu persatu, tentu memerlukan waktu, prajurit, biaya, bahkan nyawa yang tidak sedikit. Sungguh sikap kepahlawanan dari seorang Bambang Sumantri yang patut dihargai dan dipuji. Di halaman surat berikutnya, Bambang Sumantri menceritakan tentang Prabu Citrodarmo yang titip salam persaudaraan antara keluarga kedua raja, juga antara kedua negeri, bahkan antara Kawulo Magadha dengan Kawulo Mahespati. Sehingga harapannya kedua negeri semakin makmur dan sejahtera, serta aman toto titi tentrem. Prabu Harjuno Sosrobahu tersenyum, karena itulah yang diharapkan, hubungan antara dua negeri untuk saling mensejahterakan, bukan untuk saling bermusuhan. Ia memang telah mengenal dengan baik siapa itu Prabu Citrodarmo, seorang raja yang sakti mandraguna namun rendah hati, seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh para raja sahabat. Walau negeri Magadha termasuk negeri yang besar dan kuat, namun tidak pernah memperluas jajahan dengan menyerang negeri-negeri kecil yang bertetangga. Di halaman berikutnya, Sang Prabu terlihat ceria karena Bambang Sumantri menceritakan tentang hadiah bagi pemenang sayembara. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh prajurit yang terdahulu. Namun tulisan Bambang Sumantri terasa memberi gambaran yang lebih jelas. Diceritakan tentang sang putri Dewi Citrawati yang cantik jelita, yang memang sepantasnya menjadi permaisuri Raja Gung Binatoro, Prabu Harjuno Sosrobahu. Senopati dan 2 orang prajuritnya ikut tersenyum bila Prabu Harjuno Sosrobahu tersenyum. Walau mereka tidak tahu apa isi surat yang sedang dibaca oleh sang Prabu. Namun keningnya pun ikut berkerut jika sang raja tampak bersungguh-sungguh. Di halaman berikutnya, wajah sang Prabu tampak cerah ceria, bahkan sepertinya menahan tawa. Betapa tidak. Bambang Sumantri menceritakan tentang putri buyungan, putri Dumas yang berjumlah 800 orang, dan semua cantik jelita.
Dan semua itu bisa menjadi istri selir dari Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Betapa bahagianya seorang raja dilayani oleh seorang permaisuri dan 800 istri selir. Itu tambahan kalimat dari Bambang Sumantri. Hampir saja Sang Prabu tidak kuat untuk menahan tawa. Namun karena di hadapannya masih ada seorang senopati dan prajuritnya, ia hanya tersenyum. Diceritakan pula bahwa negeri Mahespati akan menerima rombongan tamu, rombongan yang sangat besar, lebih dari belasan ribu para prajurit dari berbagai negeri, termasuk utusan dari negeri Magadha yang diwakili oleh Kipatih Citrawiryo dan lebih dari 5 bergodo prajurit. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi di belahan bumi manapun. Sungguh besar jasa dari anak muda itu, batin Prabu Harjuno Sosrobau. Di halaman berikutnya, Prabu Harjuno Sosrobau tampak berkerut dahinya, bahkan semakin lama tampak merah wajahnya, dan tangannya pun bergetar, seakan menahan amarah yang tak tertahankan. Hampir saja ia merobek surat itu, namun dengan menahan amarah, ia tetap melanjutkan membacanya. Bersambung.